hari ini luar biasa. Yes, yes, yes. Ya adik-adik, pada kesempatan hari ini kakak berharap adik-adik sekalian yang ganteng-ganteng di sana, yang cantik-cantik di sebelah sana, berada dalam keadaan yang sehat dan senantiasa penuh sukacita di dalam Tuhan. Pada kesempatan hari ini kita sudah memasuki minggu biasa yang ke-31 dan juga pada minggu ini bertepatan dengan hari terakhir bulan Rosario. Nah, adik-adik, pada minggu ini kita akan mengikuti pendampingan sekami kita dengan tema hukum yang terbesar. Maksudnya seperti apa ya? Ada yang tahu? Nah, adik-adik, bukankah Tuhan Yesus begitu mencintai dan mengasihi kita sebagai anak-anaknya dengan mengorbankan diri di kayu salib? Masih ingat bukan? Dan bagaimana karya-karya keselamatan Tuhan Yesus selama hidup di dunia sebagai manusia, ya? Sebelum wafat di kayu salib, bagaimana besarnya cinta kasih Tuhan Yesus kepada orang-orang yang Dia temui. Nah, mungkin adik-adik sekalian bingung bagaimana dengan keadaan yang sama seperti itu di saat sekarang. Adik-adik, kalau di sekolah, di kelasnya ada ndak peraturan-peraturan yang ditetapkan atau yang dibuat oleh sekolah? Misalnya harus masuk kelas tepat waktu. Selama di dalam kelas tidak boleh ribut, tidak boleh mengotori ruangan, harus hormat sama guru. Nah, adik-adik, contoh peraturan-peraturan itu kurang lebih mirip seperti pesan tentang hukum. Tapi hukumnya itu adalah bagaimana kita mewujudkan kepatuhan kita, ya. Nah, sebelum kakak masuk ke pendampingan yang lebih dalam lagi bagi adik-adik sekalian, mari kita siapkan hati kita. Kita berdoa dulu ya adik-adik, doa pembuka yang akan dibawakan oleh teman-teman kita. Dan sebelum memulai pendampingan kami online juga, kita akan mengikuti dan menyanyikan sebuah lagu pembuka. Yuk adik-adik, kita siapkan hati kita dulu. Kita mau berdoa bersama-sama. Yuk. Bapa kami yang maha baik, syukur dan berterima kasih karena Engkau telah
membimbing kami hingga ke tempat ini. Bantulah kami agar mampu mendengarkan sabdamu yang akan disampaikan kakak pendamping. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru, benar katamu itu, bahwa Dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan sabda Allah dari Injil Markus ya. Di dalam Injil tadi dikisahkan bagaimana Tuhan Yesus ya dicobai oleh ahli-ahli Taurat ya. Mereka sengaja ya mau menjebak Tuhan Yesus, karena ya kan Tuhan Yesus selalu mengajar dengan penuh kasih dan menjelaskan tentang hukum-hukum. Nah, kita kan tahu ahli-ahli Taurat itu dan orang-orang Farisi tidak menyukai Tuhan Yesus ya. Ya, memang seperti itulah mereka, adik-adik. Jadi mereka itu mencobai Tuhan Yesus karena ya tahu kalau misalnya Tuhan Yesus salah menjawab, bisa saja nanti orang-orang menjadi murka, menjadi marah, membenci Tuhan Yesus, dan itu yang mereka inginkan. Sementara Tuhan Yesus kan mengajarkan hukum-hukum yang terbesar, yang berasal dari Allah ya, bukan hukum manusia. Tapi ya dasar mereka itu kan orang-orang yang nggak mau tahu, nggak mau mengerti, dan mereka hanya tahu bagaimana caranya supaya menjebak Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus tidak bisa dijebak oleh mereka ya. Mereka kan bertanya hukum apa yang terbesar ya. Jadi Tuhan Yesus jawabnya apa, adik-adik? Coba lihat di Injil Markus pasal 12 tadi, di ayat yang ke-30 Tuhan Yesus menjawab apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu ya. Jadi Tuhan Yesus itu mengajarkan hukum yang begitu besar dan terutama ya, hukum yang terbesar dan terutama ya, yang paling penting di antara semua hukum itu yaitu cinta kasih ya, mengasihi Tuhan Allah ya, terlebih juga bukan hanya mengasihi manusia, tetapi juga terlebih mengasihi Allah ya, yang telah menciptakan kita, menciptakan dunia, memberikan kita kehidupan ya. Nah, dengan jawaban yang Tuhan Yesus berikan tadi, itu mau membuktikan kepada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, bahwa hukum itu bukan hanya melulu berbicara tentang hukum di dalam kehidupan manusia saja ya, tetapi bagaimana
kita menerapkan sebuah cinta kasih sebagai hukum yang terutama kepada semua orang yang kita jumpai, ya. Nah, berkaitan dengan penjelasan kakak tadi yang di awal sebelum kita mulai doa, kakak kan ada bilang, adik-adik di sekolah apakah ada peraturan-peraturan di kelasnya masing-masing? Pastinya ada dong, seperti yang kakak contohkan ya. Misalnya tidak ribut, tidak mengotori kelas, menghormati guru. Nah, di antara semua itu, adik-adik kalau misalnya di kelas A terus ke kelas B, kelas C, kira-kira sama enggak aturannya seperti itu? Ya, kurang lebih pasti sama ya adik-adik. Kenapa demikian? Ya karena hukum itu dibuat supaya kita menjadi patuh, menjadi anak yang baik ya. Bukan untuk mengekang kita, bukan untuk membatasi kita, tetapi hukum itu adalah yang dibuat untuk kebaikan bersama ya. Jadi kalau misalnya adik-adik hormat dan patuh sama gurunya, pasti tentu adik-adik akan menjadi kebiasaan yang baik ya, menjadi contoh yang baik. Pasti kalau ketemu orang yang lebih tua juga akan menaruh rasa hormat ya. Terus kalau misalnya adik-adik sekalian ke tempat lain, misalnya adik-adik kalau sudah terbiasa di kelas itu tidak mengotori ruangan misalnya, otomatis kalau adik-adik berada di tempat yang lain, misalnya adik-adik habis makan atau apa, itu sampahnya pasti dibuang ke tong sampah ya, supaya tidak kotor. Nah, itu menjadi kebiasaan yang baik. Dengan kata lain, hukum yang ada itu di sekolah kita ya, yang paling penting itu adalah apa? Kita harus hormat dulu kepada guru kita ya. Dengan menghormati guru kita, berarti kita itu sudah ada kebiasaan di dalam diri kita untuk belajar dan mau menerapkan bagaimana kita menghormati orang yang lebih tua ya. Dan juga terlebih setelah itu apa adik-adik, kita secara tidak sadar pasti kita akan juga menghormati, mengasihi orang lain ya. Nah, itulah ajaran Tuhan Yesus yang mau disampaikan melalui pesan Injil hari ini di dalam Injil Markus. Dengan contoh yang sederhana tadi di dalam keseharian adik-adik di sekolah ya, mematuhi dan hormat kepada guru, otomatis nanti adik-adik pasti juga akan menerapkan hukum cinta kasih kepada siapa saja yang kita temui. Pasti kakak percaya adik-adik di rumah sekalian adalah adik-adik yang baik ya. Jadi Tuhan Yesus pasti mencintai kalian kan. Jadi kalian juga harus mencintai setiap orang yang ditemui, bukan hanya orang-orang tertentu saja ya. Jangan membeda-bedakan. Nah, seperti itu adik-adik. Oke, mari adik-adik, karena tadi kakak kan sudah menyebutkan satu ayat emas, yaitu ayat ke-30 ya dari bacaan tadi. Mari kakak mau mengajak adik-adik sekalian untuk membuat sebuah kreativitas sederhana yang bisa membuat adik-adik lebih memahami bagaimana kira-kira kalau kita mau mencintai orang lain dengan penuh kasih ya, seperti Tuhan Yesus menyayangi kita ya. Kita menghormati orang yang lebih tua ya adik-adik. Yuk mari adik-adik kita persiapkan alat dan bahannya dan perhatikan cara membuatnya. Nah adik-adik, mari kita siapkan alat dan bahan untuk membuat kreativitas kita minggu ini. Yang pertama, siapkan gambar yang ini ya, gambar orang. Dan ayat emas ini yang kakak sharekan linknya di YouTube ini. Terus di print nanti di karton, terserah kartonnya warna apa. Kakak di sini menggunakan warna putih. Adik-adik boleh menggunakan jenis karton ataupun warna yang ada di rumah. Terus kita siapkan spidol warna-warni atau pensil warna ya.
terus ada gunting, ada isolasi kecil ya, dan satu buah sedotan. Setelah alat-alatnya siap, mari kita mulai membuat prakarya kita sesuai petunjuk berikut. Setelah alat dan bahannya adik-adik persiapkan, mari kita mulai membuat kreativitas kita. Pertama, gambar hati yang tadi di print ya, dipotong seperti ini adik-adik, dipotong keluar ya yang rapi beserta dengan kutipan ayat emasnya ya. Setelah dipotong seperti ini, adik-adik menyiapkan spidol warna-warninya ataupun pensil warna yang sudah adik-adik sediakan tadi. Terus setelah itu warnailah gambar orang-orang ini, dan warnai juga ini ya, hatinya warna pink kah atau warna merah boleh. Dengan ini adik-adik ayat emasnya boleh diwarnai di samping-sampingnya ini ya. Nah, setelah itu adik-adik siapkan selotip yang tadi. Nah, adik-adik boleh memotong selotipnya seperti ini adik-adik ya, menggunakan gunting. Nah, ini seperti ini adik-adik ya, untuk merekatkan nanti sedotan ini ke gambar yang adik-adik sudah warnai, dan kita buat seperti ini. Jadi gambar hati yang tadi ya adik-adik ini warnai, dibaliknya kan polos, nggak ada gambar, nggak ada tulisan. Nah, selotip yang tadi direkatkan seperti ini adik-adik di sedotannya ya, nggak usah terlalu ke atas tapi agak turun sedikit. Terus direkatkan di gambar hati ini seperti ini. Nah, sudah. Setelah itu ambillah, nah jadinya seperti ini. Setelah itu ambillah yang ayat emasnya tadi, sama kita rekatkan juga dengan selotip di bagian agak bawah ya, di bawah hati ini. Jadi yang ada perekatnya ini, di selotip ini kan cuma satu sisi ya yang ada perekatnya, jadi bukan selotip timbal balik. Nah, boleh direkatkan begini adik-adik. Jadi yang ada perekatnya ditaruh menghadap ke arah kertas nanti yang akan kita tempel ya. Jadi di sebelah sini yang lengket ya. Nah, dia melengket di sedotannya. Terus tulisan ini kita rekatkan di selotipnya. Ya, seperti ini adik-adik. Jadilah prakarya kita. Mudah bukan? Selamat mencoba adik-adik di rumah. Baik adik-adik, demikianlah seluruh materi pendampingan kami online kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri pendampingan ini, yuk mari kita sama-sama menyanyikan sebuah lagu penutup dan mengucapkan syukur melalui doa. Ya adik-adik, terima kasih atas waktunya, dan semoga hari ini senantiasa menjadi berkat bagi adik-adik, bagi keluarga, bagi papa mama dan semua orang yang adik-adik jumpai. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Allah Bapa kami yang maha baik, syukur dan terima kasih karena melalui Yesus Engkau telah menunjukkan hukum yang pertama dan terutama. Bantulah kami agar dapat mengasihi Engkau dan sesama kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.